jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Budi Riansyah, CGP Angkatan 11 asal Kabupaten Ketapang. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik, yang mana hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan sejawat saya yaitu Bapak Surya Kusuma. Silakan memperkenalkan diri, Pak. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Surya Kusuma. Di sini saya mengajar mata pelajaran biologi. Kelas yang saya ampu itu mulai dari kelas 10, 11, dan kelas 12, Pak. Oke. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini baik sekali. Oke. Dikarenakan sebentar lagi saya akan melaksanakan supervisi Pak ya. Supervisi terhadap pembelajaran yang Bapak akan dilakukan di dalam kelas. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan supervisi itu apa. Yang mana tujuan dari kegiatan supervisi ini Pak untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran ya Pak. Antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan dan mengembangkan kemampuan Bapak sehingga kompetensi Bapak semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Oke, siap Pak. Nah, sebelum saya melaksanakan observasi, saya harus melakukan dulu praobservasi. Yang mana tujuan praobservasi ini untuk melihat kesiapan Bapak. Untuk melihat kesiapan Bapak dan ingin meningkatkan kepercayaan diri Bapak. Baik, siap. Dalam melaksanakan observasi di dalam kelas. Nah, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya untuk mempersingkat waktu. Ya, pertanyaan yang pertama, materi apa Pak yang ingin disampaikan di dalam kelas nanti Pak? Jika berdasarkan jadwal Pak, untuk kelas 10 saya akan mengambil materi virus Pak. Karena untuk pertemuan pertama saya sudah masuk, mungkin nanti di pertemuan kedua yang akan kita observasi ini Pak, itu bisa melanjutkan materinya Pak. Oke. Berarti di kelas 10 materi virus Pak? Iya, benar. Oke, untuk tujuan pembelajarannya itu apa Pak? Tujuan pembelajarannya melalui tindakan diskusi itu saya harapkan peserta didik bisa Pak menjelaskan ciri-ciri virus dan mengklasifikasikannya Pak. Kemudian yang kedua itu ada materi tentang replikasi virus. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua itu setelah melakukan diskusi peserta didik dapat Pak mengidentifikasi dan mengklasifikasikan virus Pak. Oke, berarti yang beserta itu Pak replikasi virus tadi. Oke, baik Pak. Nah, untuk area pengembangan Pak, kan ada pengembangan itu salah satu ada pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira apa saja yang akan dicapai oleh Bapak? Kalau menurut saya untuk yang pengetahuan itu saya berharapkan peserta didik itu bisa menambah pengetahuan mereka terhadap virus melalui ciri-cirinya Pak. Kemudian mereka juga bisa mengelompokkan virusnya. Kemudian yang ketiga mereka bisa mengidentifikasi lah ataupun menganalisis bahwa replikasi virus itu seperti apa. Oke Pak, untuk strategi Pak yang Bapak akan terapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu strateginya apa? Strategi, oke. Untuk strategi, karena di sini saya berencana menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi di tahap pertama mungkin saya akan melakukan kayak strategi brainstorming untuk mereka. Kemudian yang kedua, saya bisa menambahkan seperti pembelajaran yang kontekstual. Saya mengaitkan mereka dengan kehidupan sehari-hari, Pak. Supaya mereka lebih cepat nangkapnya, Pak. Karena kan virus ini suatu materi yang bisa kita katakan abstrak, susah kita lihat, Pak. Maka dari itu saya bisa mengaitkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Seperti itu sih, Pak. Oke, berarti strateginya di dalam juga udah ada model, Pak. Modelnya itu PBL, Pak. Iya, rencananya seperti PBL dan kontekstual, Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya media pembelajarannya apa Pak kira-kira? Untuk di kelas nantinya kalau di observasi saya menggunakan media yang pertama media PowerPoint. Yang kedua saya ada menambahkan video animasi. Video animasi ini saya ambil dari sumber tertentu Pak. Seperti itu. Oh yang ketiga ada lagi. Saya melengkapi media seperti lembar kerja Pak untuk mereka. Diskusi kelompok. Oh ya. LKPD. Iya LKPD. Oke baik Pak. Nah, untuk pelaksananya kira-kira kapan nih Pak? Pelaksanaan besok Pak bisa, karena besok. Sesuai jadwal kita besok ada. Oke, berarti untuk pelaksanaannya besok berarti Pak ya? Oke Pak. Untuk pelaksanaannya besok, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan praobservasi ini, kira-kira ada gambaran yang sudah Bapak dapatkan untuk melaksanakan observasi besok itu Pak? Oh, sudah ada Pak.
Karena berdasarkan dari pertanyaan Bapak, yang saya rasakan Pak ya, itu pertanyaan Bapak itu sudah merunut dari tahap-tahapan kita di awal, dari kita pembelian materi yang Bapak tanyakan, sampai strategi hingga media Pak. Mungkin yang saya rasakan untuk saat ini saya lebih menjadi lebih pede Pak, karena saya sudah tahu Pak ya, tahu apa-apa aja yang perlu saya siapkan untuk kedepannya, dan pengaturan ikhlas juga Pak, tadi ya, bisa saya tingkatkan lagi untuk besok. Oke. Baiklah Pak ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang. Mungkin sampai berjumpa kembali besok Pak ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini, yaitu terkait praobservasi. Semoga semua yang berjalan lancar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini ketua kelasnya mana? Saya Pak. Yang salah. Kita coba. Itu yang paling belakang. Nah, tolong pimpin doa ya. Oke. Belum mulai pelajaran makanya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada RAPI karena udah mimpin doa. Semoga kita pada hari ini bisa belajar dengan nyaman, tertib, dan efektif ya. Oke, kabarnya gimana kita hari ini? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum Bapak mulai, itu Rita, bangku kosong depan tolong diisi ya. Oke, duit juga. Ya, maju. Nah, lanjut. Siapa tuh Eka? Oke. Nah, lalu buku-buku yang berkaitan dengan biologi boleh dikeluarkan, yang tidak berkaitan boleh dimasukkan ke dalam tas, dan tasnya boleh disimpan di belakang kalian ya. Oke. Oke, yang hari ini yang tidak masuk siapa ya? Siapa aja? Rizky, Alfa. Rizky, Alfi Rizky ya? Iya Pak. Alfi Rizky, Alfa. Lanjut, Maulana Halid. Maulana Halid. Keterangannya apa? Alfa. Pak juga. Selanjutnya, Milansyah Alfa. lalu? Fadilah Alfa. Oke. Ini tidak ditanya ke mereka kah? Ada keterangan atau tidak? Tidak. Tidak ada. Oke. Oke, kalau tidak ada, bisa kita langsung masuk ke inti materi kita ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian lihat ke depan. Nah, ini kan udah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi virus ya. Nah, di pertemuan pertama sudah pernah kita bahas mengenai sejarah virus, kemudian seperti apa aja bentuk-bentuk virus. Nah, di sini Bapak ingin mengecek nih, kalian tuh masih ingat gak sih yang pertemuan minggu lalu ya? Biar kita pada hari ini tuh nggak canggung gitu ya materinya. Nah, Bapak akan menampilkan gambar seperti ini. Nah, di sini. Nah, di sini masih ingatkah kalian? Di sini ada tulisan DNA versus RNA. Oke. Nah, menurut kalian mungkin ada yang masih ingat ya, virus tuh bisa nggak memiliki kedua-duanya? Tidak. Tidak ya. Oke. Jadi virus tuh hanya bisa memiliki satu materi genetik, yaitu berupa DNA atau RNA. Nah, jadi virus itu tidak seperti kita ya, makhluk hidup bisa memiliki dua-duanya. Jadi mereka virus-virus itu hanya bisa memiliki salah satu aja. Kalau dia punya DNA, ya udah DNA aja. Kalau dia RNA, ya udah RNA aja. Next, apa ada gambar kedua? Di sini ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Coba kalian perhatikan. Nah, oke. Nah, gambar pertama yang di bagian seperti ada
sosis tuh ya ditempeli oleh virus. Nampak ya pertama ya. Oke. Kalau gambar yang kucing tuh kira-kira kucing lagi ngapain tuh ya? Iya, yang pertama bersin, kemudian ingusan, dia keluar ingus dari hidungnya. Yang terakhir batuk ataupun muntah, dia ya. Oke. Lanjut gambar yang ketiga di bawah sini. Yang ada ibu-ibu megang dadanya tuh. Nah, kira-kira iya sakit dada karena batuk. Nah, ini berkaitan dengan pernah ya wabah kita melanda di tempat kita, corona. Sampai ada kak hitam? Sampai ya. Oke. Lanjut yang keempat, ada gambar beberapa daun. Nah, Bapak mau tanya nih, kira-kira di rumah kalian pernah tidak melihat daun-daun seperti ini? Pernah ya? Oke. Nah, daun-daun seperti ini ternyata tuh kondisi di mana daun tuh terkena virus sebenarnya. Ya, ketika daun tersebut mengalami bentol-bentol, biasanya paling umum dia bentol-bentolnya warna kuning. Nah, ternyata di sini dia terinfeksi oleh virus seperti itu. Nah, berdasarkan 4 gambar ini, kira-kira apa sih kesimpulannya dari gambar yang Bapak tampilkan ini? Berarti virus tidak hanya menyerang, berarti virus bisa menyerang seluruh makhluk hidup. Oke ya, tepuk tangan untuk Dita ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, ternyata makhluk hidup yang telah kita berikan contoh, ternyata semuanya bisa terinfeksi oleh virus ya. Jadi yang selama ini kita ketahui bahwa virus itu cuma menyerang manusia, ternyata tidak. Bisa ke semuanya, ke tumbuhan dia kena, ke bakteri pun dia kena, manusia dan hewan juga terlibat, kena juga. Nah, jadi pada hari ini sebenarnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri dan struktur tubuh virus dengan cara kita mengklasifikasikan virus tersebut dengan benar. Kemudian yang kedua, karena kita sudah tahu ciri-ciri tubuh virus dan kelompok-kelompoknya, maka kita akan menganalisis bagaimana sih cara virus itu berkembang biak di tubuh kita. Yaitu namanya adalah replikasi virus. Semua kegiatan ini akan kita lakukan dengan suatu proses namanya diskusi. Nanti di akhir pembelajaran ataupun di tengah-tengahnya, Bapak akan ngasih kalian LKPD. Kita bagi kelompok, kita kerjakan sama-sama. Nanti setelah itu baru presentasi. Siap ya? Ya. Nah, kemudian dari 3 slide pertama, Bapak ada memunculkan juga nih, ada artikel. Karena kalau kita mau memberikan contoh corona, mungkin di sini tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, mungkin ini suatu contoh virus yang pernah mewabah juga di Indonesia. Nah, coba tulisan nampak nggak? Bisa dibaca ya? Oke, coba Jana bisa bacakan sampai habis. Oke, biar kawan-kawannya bisa dengar juga. Flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas Colombia. Ada banyak jenis virus flu burung, tetapi hanya beberapa dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Flu burung pernah mewabah di Asia, Afrika, Timur Tengah, serta beberapa bagian Eropa, dan menyebabkan kematian pada sebagian penderitanya. Menurut World Health Organization (WHO), virus flu burung jenis H5N1 telah menjangkiti 892 orang di seluruh dunia dan menyebabkan kematian pada 455 orang hingga tahun 2020. Oke ya, terima kasih Pak Jana ya. Oke, nah di depan ini Bapak mengambil satu artikel bahwa kita di kehidupan kita ini sebenarnya kita berhidup berdampingan dengan virus ya. Oke, ada flu burung, kemudian tahun lalu terjadi wabah corona juga pernah melanda tempat kita. Nah, kalau dari artikel ini ada nggak kayak ada yang menjanggal di hati kalian atau pertanyaan kira-kira? Ada nggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, Dita, oke ada? Oke. Ini kan flu burung ini ditularkan oleh unggas ke manusia, Pak. Otomatis yang paling dekat dengan yang kayak unggas nih peternak itu. Iya. Peternak itu, Pak. Nah, gimana cara peternak itu kayak melindungi diri inilah supaya tidak terjangkit lah dengan penyakit flu burung ini. Oh, oke, baik. Nah, jadi walaupun sebenarnya tidak kita bahas secara rinci di kelas ini bahwa bagaimana sih kita mengenal virus flu burung, karena pada intinya kita di sini hanya ini mengelompokkan bahwa ada virus yang menyerang bakteri, menyerang tumbuhan, manusia dan hewan. Nah, pertanyaan Dita bagus. Jadi bagaimana sih dia mengantisipasinya?
Nah, jadi virus flu burung ini karena dia berukuran mikroskopis, kita paling aman atau paling umum kita bisa menangkalnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Karena virus hanya bisa dilawan dengan imun kita. Kedua, yaitu pengamanan secara fisik, itu menggunakan masker. Seperti ASI itu pakai masker. Nah, itu salah satu tindakan yang paling umum ataupun standar untuk kita berhindar dari virus. Contoh yang kedua, misalnya orang bersin. Nah, itu orang bersin kalau dia punya etika, dia harus tutup mulutnya ketika bersin supaya virusnya tidak menyebar. Apalagi kalau lebih bagus dia menggunakan masker kalau udah tahu dia terkena flu. Jadi cara paling gampang peternak untuk terhindar dari wabah virus ya seperti itu, menjaga kesehatan. Kedua, menjaga kesehatan unggasnya juga. Yang kedua, untuk diri dia menggunakan masker secara teratur. Sip ya. Oke. Yang ketiga, kita akan mengambil contoh virus yang dekat dengan kita. Nah, yaitu mengenai virus rabies. Karena Bapak perhatikan di air hitam ini banyak sekali ya hewan-hewan yang berdekatan ataupun hidup berdampingan dengan kalian. Ya, pertama anjing yang paling banyak, terutama di air hitam bulu sini ya. Oke, itu Pak pas perhatikan tuh berserakan anjing tuh ya. Ada satu momen ketika dia pulang liburan tuh dari berburu, dia tidur di jalan tuh. Nah, sebenarnya itu memiliki peluang ataupun risiko cukup besar. Ya, nama penyakitnya adalah Penyakit rabies kita akan tonton videonya. adalah penyakit yang termasuk dalam penyakit zoonosa yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya melalui virus. Hingga saat ini, penyakit yang disebabkan oleh virus belum ditemukan obatnya. Hal itu hanya bisa dicegah dengan cara vaksinasi. Rabies menyerang hewan mamalia seperti anjing, kucing, dan kera, sedangkan flu burung menyerang unggas, baik unggas air seperti bebek, itik, angsa, maupun unggas darat seperti burung dan ayam. Rabies merupakan salah satu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui luka gigitan hewan penderita rabies. Sedangkan flu burung terjadi bila ada kontak dengan sumber penularan virus seperti unggas yang sakit dan udara yang terkontaminasi feses unggas penderita virus. Beberapa gejala rabies adalah hewan tidak lagi menurut kepada pemilik, air liur keluar secara berlebihan, hewan menjadi lebih agresif, ekor yang melengkung ke bawah perut, hewan kejang-kejang kemudian busuk. Sedangkan beberapa gejala flu burung adalah ayam terlihat lumpuh, lesu, tidak nafsu makan, muka bengkak, batuk, bersih, dan ngorok. Peradangan pada selaput mata, jengger, pial, dan kulit perut yang tidak ditumbuhi bulu berwarna keunguan, pendarahan titik atau petechiae pada dada, kaki, dan telapak kaki. Pada kasus yang akut, tanpa gejala apapun, hewan yang awalnya tampak sehat bisa tiba-tiba mati. Setiap kejadian pengigitan oleh hewan penular rabies, penanganan yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan pertolongan pertama terhadap penderita gigitan dengan cara mencuci dengan sabun deterjen selama 5-10 menit pada area luka, lalu keringkan, kemudian beri alkohol 70%. Bawa penderita ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Tangkap hewan yang menggigit dan atau laporkan kejadian penggigitan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Apabila terjadi kematian pada hewan yang menggigit, maka akan dilakukan observasi laboratorium untuk memperoleh kepastian penyebab kematian. Namun, apabila dalam masa observasi 14 hari hewan tetap hidup, maka hewan akan divaksinasi anti rabies dan dikembalikan kepada pemilik atau dibunuh. Sedangkan untuk flu burung, jika terjadi kecurigaan atau adanya kasus positif flu burung, maka penanganannya adalah unggas yang berada dalam satu kandang dan di sekitarnya harus secepatnya dimusnahkan untuk memutuskan rantai penularan. Tidak mengkonsumsi ayam sakit atau yang masih mendadak. Jangan membuang bangkai unggas di tempat sampah, sungai, kebun, atau digunakan sebagai pakan ikan. Bangkai unggas dimasukkan ke dalam lubang sedalam 2 meter, dibakar, diberi kapur, lalu dikubur. Desinfeksi semua peralatan kandang yang terdapat kontak dengan unggas yang mati. Vaksinasikan hewan peliharaan Anda, anjing, kucing, kera, dan unggas rutin setiap tahun dan seumur hidup. Vaksinasi bisa dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Mari bersama wujudkan Kota Bandung bebas dari penyakit rabies dan flu burung dalam rangka mendukung Kota Bandung sebagai kota wisata.
dengan secara rutin setiap tahun memvaksinasikan hewan peliharaan Anda ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Penyakit rabies. Oke, jelas ya videonya ya. Oke, jadi pada inti video tersebut dijelaskan bahwa bagaimana gejala awal, bagaimana kita terkena rabies pertama kali, kemudian cara penanganannya ya. Nah, memang di video tersebut kita mengambil contohnya lokasinya di Bandung, tapi sebenarnya kalau di kota-kota besar ya, terutama kita, kalau kita mau memelihara hewan peliharaan itu wajib divaksin. Dan vaksinnya gratis. Kalau kalian belum tahu, ya, yang penting bawa nama hewannya, kasih nama hewannya, bawa identitas orangnya, langsung ke Puskeswan. Itu divaksin secara gratis. Kalau diminta bayaran? Enggak, gratis dia. Oke. Oke. Oke, next. Dari sini Bapak ingin bertanya nih, kira-kira perlu nggak kita mempelajari virus nih? Perlu ya. Nah, cuman yang kedua yang belum kita dibahas di sini yaitu bagaimana cara dia masuk ke dalam tubuh kita. Ya, yang pertama kan perlu nggak kita pelajari virus? Perlu ya. Yang kedua, bagaimana cara virus tersebut bisa masuk ke tubuh kita dan bagaimana dia bereplikasi ataupun memperbanyak diri. Paham ya? Oke. Di sini ada kasus rabies pernah terdengar? Flu burung? Anjing gila. Ya, anjing gila merupakan salah satu gejala awal ya ketika dia terkena rabies. Nah, dari video tadi kita sudah dapat dua permasalahan bahwa kita perlu untuk mempelajari berbagai jenis virus ya. Yang kedua yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana kita mempelajari cara virus itu memperbanyak diri dalam tubuh kita. Paham ya? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian masalah tersebut yang dikerjakan melalui LKPD, Bapak mau menyampaikan sedikit materi, sedikit saja ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di depan, nah, itu ada jenis-jenis virus. Kalau tadi di awal kita sudah tahu tuh bahwa virus tuh bisa banyak menyerang makhluk hidup ya. Nah, kalau di sini boleh kalian cetak ke buku kalian bahwa jenis-jenis virus itu ada dua sebenarnya. Ada namanya ribovirus sama deoksiribosa virus. Nah, sebenarnya dia hanya terbagi menjadi dua. Kalau ribo itu artinya virus yang ada RNA. Kalau dia deoks berarti virus yang isinya cuma DNA. Nah, biasanya virus yang ada RNA itulah virus yang paling berbahaya. Ya, seperti corona, seperti rabies juga termasuk virus-virus yang ada RNA. Mengapa RNA sangat berbahaya? Karena dia berbeda dengan struktur DNA yang kita punya. Sekali dia masuk, dia akan membunuh kalian secara perlahan. Tapi kalau kita vaksin secara dini itu bisa selamat. Makanya kasus rabies itu ketika dia sudah masuk ke dalam tahap dia menyerang saraf, yaitu membuat saraf kita anti terhadap air, itu sudah mati. Kita pasti menunggu mati, ya. Oke. Jadi yang pertama jenis-jenis virus cuma ada dua, kita kelompokkan berdasarkan RNA, yang kedua berdasarkan DNA. Next, kalau kita lihat berdasarkan bentuknya, virus bisa dibagi menjadi 4. Nah, ini kalau kita lihat dari bentuk-bentuknya, itu yang pertama ada namanya polyhedral, kemudian ada helical, yang kedua ada spherical ataupun bulat. Nah, yang biasanya paling umum itu namanya bentuk kompleks ataupun nama virusnya adalah bakteriofage. Nah, mengapa dikatakan sebagai bakteriofage? Karena virus ini hanya menyerang bakteri, tidak menyerang manusia. Oke. Nah, kalau yang TMV, yang helical itu yang tobacco mosaic virus, itu virus yang menyerang tumbuhan. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini dia jenis-jenis virus berdasarkan inangnya. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa virus-virus di dunia ini cuma menyerang 4 inang, yaitu ada manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Ya. Oke. Untuk contoh-contohnya ada yang pertama hepatitis, yang kedua paramyxo, tobacco tumbuhan yang paling umum, dan terakhir dan bakteriofage. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, silakan Bulan. Virus bisa nyerang virus nggak? Sama dia. Virus menyerang virus ataupun kalau kita sebutnya sebagai kanibal ya. Oke, itu tidak bisa. Tidak bisa. Makanya tidak ada kasus rabies kelain sama rabies, tidak ada. Karena virus ketika dia berada di luar tempat, dia bentuk kristal. Ketika dia bentuk kristal itu tidak bisa diapa-apakan. Dia bentuknya non aktif. Karena konsep pertama di minggu lalu bahwa virus hanya bisa hidup di tubuh makhluk hidup. Sedangkan virus itu bukan makhluk hidup. Paham ya? Oke.
Tidak ada kasus ketika kamu udah terinfeksi rabies, kena HIV lagi, itu artinya bukan virusnya berkelahi, bukan. Tapi virusnya menyerang tujuan yang sama, merusak tubuh kalian. Rabiesnya menyerang saraf, HIV-nya menyerang sistem imun. Tapi dia tetap pada tujuannya masing-masing, tidak berebut. Ya, karena kerja virus itu spesifik. Oke? Ya, lanjut, silakan. Bagaimana bisa tahu virus itu memiliki RNA atau DNA? Itu kita akan menggunakan namanya sistem menggunakan mikroskop elektron. Kita tidak ada di sini. Ya, jadi mikroskop elektron ada 2 tingkatannya. Yang sekolah kita punya cuma mikroskop cahaya. Itu mikroskop yang paling speknya paling rendah. Ya, paling dasar. Naik kedua setingkat lagi namanya mikroskop listrik. Yang ketiga mikroskop scanner. Yang keempat elektron. Ini biasanya dimiliki oleh rumah sakit besar. Ya, untuk kampus-kampus biasanya pakai yang listrik. Ya, kalau untuk yang MIPA ataupun kampus-kampus yang khusus kedokteran biasanya scanner. Ya, scan, tembak dia pakai karbon. Tapi kalau yang paling atas pakai elektron. Ya. Sampai di sini paham ya? Oke. Kita lanjut ke bagian reproduksi. Nah, di sini ada kayak ilustrasi bahwa virus itu menyerangnya ke sel kita. Kita udah pernah bahas bahwa tubuh kita ini disusun oleh sel. Sel-sel semua kan? Ya. Nah, jadi virus itu masuk ke dalam tubuh kita punya tujuannya masing-masing. Jadi tidak langsung tiba-tiba masuk asal nyerang, tidak. Dia punya tujuannya masing-masing. Contoh kalau sistem virus rabies dia nyerangnya sistem saraf, kalau HIV dia nyerangnya sistem imun. Kalau ada virus lain adalah contoh tadi. Corona menyerang kemana? Ke sistem pernapasan. Ya, makanya orang kena corona dia pasti akan mengalami namanya rasa sesak. Ya. Oke, ini kita ambil contoh reproduksi virus, kita menggunakan apa nih? Bakteriofage kompleks. Nah, reproduksi virus itu ada cuma dua, yaitu namanya daulitik sama daulisogenik. Ya, kalian bisa perhatikan. Nah, untuk yang litik itu ketika sel inang mati dan terbentuk partikel virus yang baru. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam sel, memperbanyak diri dia. Ya, ada nggak bisa gitu ya. Oke, jadi intinya pokok yang daulitik itu bikin sel kita pecah. Nah, itu yang bikin kalian merasa sakit, merasa demam. Ketika ada kondisi di mana tubuh kita merasa demam, itu berarti ada satu kondisi tubuh kita terinfeksi oleh bakteri ataupun virus. Paling umum 2. Nah, yang sakitnya ataupun yang paling bahaya daul sebelah kanan ini, daul lisogenik. Sel inang hanya mengandung profag dan bisa membelah dan tidak mati serta tidak terbentuk partikel virus baru. Nah, jadi kalau daul lisolitik dia masuk ke tubuh kita, dia mecahkan sel kita. Sel kita dimakan, mati untuk bikin sel virus baru. Kalau yang sebelah, dia cuma masuk tapi memperbanyak materi genetiknya. Karena sel kita ini makin banyak, tiap hari bertambah terus. Ya. Nah, biasanya yang paling mematikan adalah daul lisogenik. Ketika udah terinfeksi oleh virus, virusnya tidak menyerang sel kita secara serius. Dia akan diam-diam. Namanya fase inaktif. Makanya orang terkena virus HIV itu tidak akan langsung nampak gejalanya. Dia bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada sampai 10 tahun. Dia baru sampai ke fase AIDS. Sama kayak rabies. Rabies juga gitu. Ketika ada virus masuk pertama kali, dia akan menggunakan namanya daul lisogenik. Kamu terkena gigitan anjing, kamu nggak akan langsung kena rabies. Nah, fase itulah fase kita masih bisa menyelamatkan hidup kalian. Langsung pergi ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat, minta vaksin rabies, itu kita selamat. Tapi ketika dia udah virus rabiesnya udah masuk ke tahap lisogenik, tiba-tiba dia mecah macam ini. Nah, artinya dia menghancurkan sel saraf kalian. Nah, jadi virus rabies itu menyerang sel saraf kalian yang peka terhadap air. Ketika sel saraf kalian udah pecah, udah rusak, yang peka terhadap air, sekiranya ada air, kena angin, kalian itu takut. Jadi orang kena rabies itu bukan mati kena gigitan anjing, tapi mati ataupun meninggal karena dehidrasi. Kamu nggak ada masuk air. Karena orang kena rabies itu dia takut sama air. Jangankan untuk mandi, nyentuh saja dia nggak berani. Itu udah memang gangguan sarafnya rusak. Ya, oke. Jadi pada kesimpulan ini kita udah mempelajari 2 daul, ya.
Daun apa aja, Melinda? Oke, 2 ya, sampai situ ya. Oke. Nah, next kita akan bahas sebelum kita mengerjakan LKPD, kita akan melihat ini fasenya. Oke. Ada daulitik, itu di mana sel kita diinfeksi oleh virus dan pecah. Ya, yang pertama virus itu pandai, dia datang tuh pelan-pelan, baik-baik. Pertama datang, nempel di sel kita, namanya yang pertama absorpsi. Dia datang, dia cuma nempel di dinding sel kita. Lanjut penetrasi. Jadi ada DNA sama RNA tuh disuntikkan ke sel kita di bagian nomor 2. Ya, nah itu ada bulatan merah tuh, itu DNA virus yang dimasukkan ke dalam sel kita. Ya, lanjut yang tahap ketiga, eklifase. Virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Nah, di sini kita ambil contoh sel kita juga. Ketika DNA-nya sudah masuk ke dalam sel kita, DNA bakteri yang ataupun DNA sel kita akan terkontrol oleh sel virus tadi. Nah, harusnya kan sel kita ini bisa untuk menghasilkan energi. Ternyata diambil alih oleh virus bukan menghasilkan energi, tapi untuk menghasilkan badan-badan baru. Namanya fase pembentukan nomor 4. Sel kita ini punya fungsi. Contoh sel kulit. Ya, sel kulit itu berfungsi untuk menghasilkan keringat. Tapi karena kita terinfeksi, biasanya kalau orang sakit itu tidak berkeringat. Betul nggak? Oke, ketika kalian demam, kalian tidak berkeringat. Itu ada tanda-tanda virus sudah masuk ke dalam tubuh kita, mengambil alih. Harusnya sel kulit kita bisa menghasilkan keringat, ternyata dikacaukan oleh dia. Dia ambil alih untuk bentuk tubuh dia. Masuk 1 untuk bikin 5 virus. Analogi seperti itu. Ya. Nah, lanjut fase yang kelima, udah dibentuk-bentuk spare partnya, langsung dirakit. Jadilah anak-anak baru, anak-anak virus baru. Di bagian nomor 5. Nah, ketika udah banyak, udah cukup, dipecahkannya. Nah, ketika pecah tersebutlah kalian udah merasakan kayak ada sesuatu yang tidak beres tubuh kalian, merasa sakit, bisa badan pegal-pegal dan lain-lainnya. Oke, jadi intinya di daulitik kata kuncinya adalah sel kita dihancurkan, dipecahkan. Jadi sel kita setiap hari akan berkurang. Misalnya kalau dia menyerang sel darah kita berkurang terus kan, berkurang, lalu mengalami namanya anemia, kurang darah. Betul nggak? Oke, seperti itu. Analogi seperti itu. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua ataupun daun yang kedua, itu daun lisogenik. Nah, di sini dia bersifatnya diam, tidak mematikan. Tapi, nah ini yang paling fatal dalam satu siklus daun lisogenik. Hampir sama, dia pertama masuk absorpsi, nempel, kemudian masukkan DNA-nya di nomor 2, lalu nomor 3 dia mengambil alih. Nah, cuma di sini di bagian nomor 4 dia tidak membuat virus-virus baru, nomor 4 ya. Oke. Sel kita nih secara alami akan membelah setiap hari. Nah, jadi ketika sel kita membelah, ternyata tiap sel kita mengandung materi virus. Jadi semakin banyak kita membelahkan selnya, semakin banyak kita makan, ya, semakin banyak kita berolahraga, sel kita makin banyak ya. Tapi sel-sel yang makin banyak tersebut semuanya sudah terkontaminasi oleh virus. Jadi ketika ada satu momennya udah banyak nih kan, udah kita pecahkan. Nah, masuklah ke daun, nanti dia pindah ke daun namanya daun litik. Jadi virus itu bisa 2. Pertama dia masuk dulu pakai tahap lisogenik, ketika udah banyak, udah ada momentumnya, dipecahkannya. Gitu. Maka dari itulah tiap-tiap penyakit yang disebabkan oleh virus itu ada fase namanya fase tidur, inaktif. Ketika dia sampai fase akhir, dia udah masuk ke fase yang sudah mematikan. Kalau rabies, itu ketika dia udah masuk tahap akhir, dia takut air. Kalau HIV, dia udah tidak bisa menahankan penyakit-penyakit ringan. Makanya orang kena AIDS, itu dia meninggal bukan karena AIDS. Bisa kena sariawan, meninggal. Ketika orang sariawan cuma sebutir di sini, dia penuh. Bayangkan, kita 2 butir, dia bisa makan. Apalagi kalau dia penuh. Lanjut, misalnya kena kurap. Kita cuma sebutir, ada lama banyak. Gitu. Jadi orang meninggal yang karena AIDS itu bukan karena AIDS-nya, tapi karena penyakit lain yang masuk dengan gampang. Ya. Oke, sini kayaknya ada video lagi. Oke, ada video lagi. Oke, ini ilustrasi bagaimana kita melihat replikasi virus. Replikasi atau berkembang biak. Setidaknya terdapat 2 mekanisme replikasi virus yang telah diketahui, yaitu siklus litik dan lisogenik.
Siklus lipid. Nah, ini dia virus masuk nih, nempel. Virus pada sel inang Nah, atau disebut absorpsi. nah ini dia mengamati dengan mikroskop. Replikasi, perhatikan dan diakhiri Nah. pertanian sel inang. Sedangkan siklus lisogenik Nah, dia makin banyak. terjadinya integrasi antara genom virus dengan genom sel inang tanpa disertai risisnya sel inang. Ini gambar real ya, bukan animasi, ini real. Video berikut ini Ya, menggunakan alat bantu. tahap pertama. Nah, ini baru animasinya. Titik bakteriofag T4 atau disebut juga faga dalam menginfeksi bakteri E. coli adalah tahap penempelan atau disebut juga tahap absorpsi. Nah, dia awalnya nempel. Berada pada ujung ekor faga, menempel pada reseptor spesifik di permukaan dinding sel bakteri. Tahap kedua adalah penetrasi, di mana enzim lisozim yang berada di ujung serabut ekor akan mendegradasi sebagian kecil dinding sel bakteri dan membentuk suatu lubang pada dinding sel. Materi genetik berupa DNA yang berada di bagian kepala faga diinjeksikan ke dalam sitoplasma sel bakteri. Nah, ini DNA-nya virus. Dia akan ngambil alih Tahap ini. ketiga adalah replikasi, yang diawali dengan DNA faga ditranskrip oleh enzim polimerase bakteri menjadi mRNA dan kemudian ditranslasi untuk membentuk bagian tubuh virus yang berupa protein faga. Kemudian DNA faga direplikasi untuk partikel faga lainnya dan DNA faga juga menjadi template pembentukan mRNA. Bersamaan dengan tahapan ini, terjadi penggandaan DNA faga dan pembuatan protein struktur faga lainnya. Tahap keempat adalah perakitan atau assembly. Awalnya virus macam ini, spare part, tapi dia akan disatukan. Jadi virus baru. Struktur kepala faga dan bergabung menjadi satu dengan struktur faga yang lain, seperti bagian leher dan ekor. Oke. Setiap struktur faga bergabung menjadi satu untuk membentuk satu faga baru yang utuh. Tahap kelima adalah mesis, yang ditandai dengan diinduksinya sintesis enzim lisozim oleh faga yang telah matang. Mesisnya dinding sel inang akan melepaskan faga-faga baru ke lingkungan dan akan memulai siklus infeksi baru terhadap sel bakteri lainnya. Sedangkan pada siklus lisogenik, DNA faga yang telah diinjeksikan ke dalam sitoplasma bakteri tidak ditranskripsi atau ditranslasi. DNA faga akan berintegrasi dengan genom bakteri dan membentuk struktur yang disebut profaga. Profaga akan tereplikasi bersamaan dengan terjadinya pembelahan sel bakteri. Nah, di sel kita makin banyak, belah-belah, tapi ada materi virusnya. Ya. DNA virus pada struktur profaga sewaktu-waktu dapat terinduksi dan menyebabkan terjadinya tahap replikasi siklus litik untuk membentuk bagian-bagian faga yang baru, yang kemudian akan masuk ke tahapan siklus litik dan diakhiri dengan pecahnya dinding sel bakteri. Ya, pecah dia. Demikian perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik dari virus bakteriofag. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Oke. Jelas, cukup jelas dah? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, jadi kita sudah mempelajari mengenai klasifikasi virusnya. Kemudian yang kedua sudah tahu bahwa daur virus kedua ada lisogenik dan litik. Oke. Jadi untuk materi yang kita sampaikan pada hari ini atau kita dapatkan pada hari ini cukup sampai di sini. Nah, setelah ini kita akan menyelesaikan masalah kita menggunakan LKPD ataupun lembar kerja yang Bapak akan bagikan ke kalian. Nah, sekarang mungkin kita bisa bagi menjadi 5 kelompok. Ya. Oke, sekarang boleh bentuk kelompoknya, duduk sesuai tempatnya, karena kan udah pernah kita bentuk ya kelompoknya di grup PA ya. Oke, sekarang boleh langsung duduk ke tempat kelompoknya masing-masing.
Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ini 4. Oke. 2. Kenapa? Ini kelompok 3. Kelompok 5. Nggak masuk kan? Oke, ini udah dapat dah. Oke, sekarang coba perhatikan ke lembar kerjanya masing-masing. Nah, di situ ada kelas, tulis isinya, kemudian nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian ada listnya 1, 2, 3 sampai 7. Tuliskan nama-nama kawan kalian yang sekelompok dengan kalian di situ. Ya. Udah? Ya sih? Iya, langsung tulis itu aja. Boleh. Tapi kasih keterangannya nggak masuk ya. Mungkin kawan kamu sakit. Tapi tadi tanpa keterangan ya, tulis aja ada apa. Alpha gitu ya. Next, kita lihat ke bagian soalnya. Bahan bacaan. Coba buka dulu biar tidak bingung. Ya. Nah, kita akan terbagi menjadi 1, 2, 3. Hanya 3 soal ya. Oke. Jadi itu diisi secara singkat saja jawabannya. Nomor 1 itu ada tabelnya di bagian atasnya. Kemudian nomor 2 itu pendapat kalian ya. Pendapat kelompok kalian. Sedangkan yang ketiga itu cuma menentukan saja bagian-bagiannya dan fase-fase dari replikasi virus. Nanti setelah ini kita akan cabut undi, kita presentasikan yang kelompok yang kena. Siap ya? Oke. Bapak kasih waktu sekitar setengah jam, cukup lah ya? Oke, silahkan dikerjakan sebentar ya. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh tanya Bapak. Pas. Oke, kalian juga boleh menggunakan HP untuk mencari-cari informasi ya, biar lebih gampang. Kelompok ini aman? Aman. Bantu kawannya ngerjakan lah. Amat mudah. Ya. Panas ya, kita juga panas semuanya. Ini apa Bi? Bisa? Iya. Kelompok ini bisa? Aman ya? Ini yang bertiga? Yang nggak masuk ini terus nggak ada. Boleh terus saja, tapi kasih keterangan ya. Nggak masuk kenapa? Sudah alpha, nggak masuk kenapa? Udah alfa aja nggak apa.
Bapak, Ya. jawab di sini yang enggak? Ya, langsung aja tulis di bagian LKPD-nya jawabannya. Biar enggak repot. Ya, bisa? Dapat, Pak. Gampang lah, Pak. Gampang. Sip ya. Bapak Dwi, aman? Bapak Helsi? Iya, Pak. Emang sama. Kalau begitu, makasih, Pak. Mel, bisa Mel?
Sesuka aja ya. Betul Maya di thread tuh. Bisa. Ini? Sini. Jana? Beres? Gampang, Pak. Gampang. Capek abang.
Udah selesai? Oke, kita tunggu ya. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Sampai nunggu kawan yang lain. Oke, waktunya tinggal 3 menit ya. Berapa? Ini kelompok ASI dah. Oke. Udah? Udah. Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? 3.
Kenapa? Ribut apa ini ya? Oke, waktunya habis ya. Oke, sekarang kita cabut undi. Kita lihat siapa yang akan maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerjaannya. Jadi kemana? Oh, ngambil cabutan. Oh iya ada, Ferry aja yang nyabut ya, yang lain duduk, Ini yang maju kan tidak semuanya, cuma 2 ya. Oke, ini Ferry. Udah makan kelompokmu ya. Bawa apa? Oke, silakan kelompok 1, silakan maju. Maju semuanya. 2. Habis ini, tunggu ini, maju dulu ya. Oke, maju. Terima kasih. Tunggu aja maju dulu ya. Biar nggak penasaran. Ayo Kak, maju Kak. Perkenalkan kelompoknya, bacakan hasil pekerjaannya. Ya, tutup langsung. Buka, tutup Kak. Oke, yang lain perhatikan ya, kawannya mau presentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya selaku moderator kelompok pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Surya atas kesempatan yang terlalu tiba-tiba ini. Walaupun mungkin rasa kaget tiba-tiba maju, tapi kami sudah siap dah. Oke, lanjut. Suka gini nih. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Dita Ramadhani. Saya moderator kelompok pada hari ini ya, dan perkenalkan teman-teman diskusi saya. Saya Cynthia Sari, saya Rita. Saya Yari, saya Danifal. Jadi kami akan menyampaikan tentang virus. Oke, silakan. Yang nomor 1, ayo lanjut. Perhatikan bahan bacaan berikut. A. Parvovirus. Anggota famili ini adalah virus yang berukuran sangat kecil dengan virion yang berdiameter antara 18 nm dan 25 nm, mengandung single-stranded DNA yang memiliki kapsid icosahedral simetris kubikal dengan 32 kapsomer dan tidak memiliki struktur. Kemenkes 2020. B. Jakarta. Wabah cacar monyet telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global dalam 6 bulan terakhir. Lebih dari 9.000 kasus cacar monyet telah dilaporkan di seluruh dunia, di negara-negara yang dimana penyakit ini tidak endemik.
Namun, nyatanya DNA virus cacar monyet ini justru terdeteksi di air laut. CNN Indonesia 2022. C. HIV adalah retrovirus yang menggunakan RNA sebagai genom. Untuk masuk ke dalam sel, virus ini berikatan dengan reseptor CD4 yang ada di permukaan sel. Artinya, virus ini hanya akan menginfeksi sel yang memiliki reseptor CD4 pada permukaannya. IP 2004. Pertanyaannya, A. Berdasarkan bacaan di atas, tulislah masalah yang kalian temui. Jawaban dari kami, virus memiliki kandungan DNA, virus memiliki kandungan RNA, dan virus memiliki jumlah faktornya yang berbeda. Oke, lanjut nomor 2. Menurut dugaanmu, bagaimana pengelompokan virus? Jawaban kami, pengelompokan virus bisa berdasarkan selubung kapsid kandungan asam nukleat jumlah kapsomer bentuk dasar dan sel inang. C. Cobalah demonstrasi berbagi situs internet atau virus yang berkaitan dengan klasifikasi virus. Bagaimana jawaban kami mengelompokan virus bisa berdasarkan kandungan asam nukleat jumlah bentuk dasar dan sel inang. Kemik ya. Siapa? Yang ngomong. D. Tulislah kesimpulan bersama kelompokmu. Jawaban kami, pengelompokan virus bisa berdasarkan selubung kapsid dan kandungan asam nukleat jumlah Kapsomer. jumlah kapsomer bentuk dasar dan sel inang. Astagfirullah. Lanjut. Edward. Nomor 2. Ini? Yes. 2. Perlu karena dapat mengetahui kelompok-kelompok virus berdasarkan indikator yang indikator yang diamati. Indikator yang diamati. Oke, terakhir nomor 3. Tinggal isi tabel aja fase-fasenya. Fase-fasenya daur litik. Adopsi yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Penetrasi yaitu ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Eklivase yaitu virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Tanggapan aja. Replikasi yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Perakitan yaitu bagian-bagian tubuh virus yang terbentuk dalam replikasi selanjutnya akan membentuk virus-virus bakteriofage yang baru. Jangan ketawa. Lisis yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan batuk. Virus-virus baru yang akan menginfeksi bakteri. Kenapa? Ini Bang Kakak bacaan sama. Menginfeksi bakteri dan memulai daur litik kembali. Sudah? Sudah Pak, sampai situ aja Pak. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kawannya. Oke, kira-kira kawan lain ada yang jawaban berbeda atau enggak? Atau kalian punya tanggapan? Ya, tanggapan. Gimana tanggapan presentasi kawan-kawannya? Bulan? Belum siap ya. Oke. Tepuk tangan untuk kawan-kawannya ya. Ya, silakan duduk. Tutup Dita. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dita cabut. Siapa nih?
Kelompok 2 ayo silakan maju. Hah? Langsung baca jawabannya aja ya. Nomor 1 jawabannya ini, biar nggak lama. Iya. Moderator boleh buka. Tapi jawabannya langsung dibacakan. Ya, moderator siapa? Niken, oke. Jawabannya soalnya nggak perlu baca. Ini enggak perlu, soalnya boleh. Oke, waktunya sekitar 10 menit ya. Jangan. Sayang lah. Grogi ya. Oke, ayo silakan kelompok 2. Belum Pak. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dilakukan oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Kenara selaku moderator kelompok ini dan rekan-rekan saya. Saya Jana. Saya Rangga. Saya Benari. Baiklah, kami akan memulai presentasi ini. Dipersilakan kepada rekan-rekan saya. Oke, silakan Jana. Berdasarkan bacaan di atas, tulislah masalah yang kalian temui. Jawaban: virus memiliki kandungan RNA, virus memiliki jumlah kapsomer yang berbeda, virus memiliki kandungan DNA. B. Menurut dugaanmu, bagaimana pengelompokan virus? Jawabannya: pengelompokan virus bisa berdasarkan selubung kapsid, kandungan asam nukleat, jumlah kapsomer, bentuk dasar, dan sel inang. Mana? Ini loh ya. Cobalah telusuri berbagai buku, situs internet ataupun e-modul yang berkaitan dengan klarifikasi virus. Menurutmu bagaimana pengelompokan virus? Pengelompokan virus bisa berdasarkan selubung kapsid, kandungan asam nukleat, jumlah kapsomer, bentuk dasar, dan sel inang. Tulislah kesimpulan bersama kelompokmu. Pengelompokan virus bisa berdasarkan selubung kapsid, kandungan asam nukleat, jumlah, Jangan ketawa. Serius. kapsomer, bentuk dasar, dan sel inang. Oke, terakhir. Udah. Mana? Menurutmu, perlukah kita mempelajari berbagai jenis virus? Jawaban: perlu, karena dapat mengetahui kelompok-kelompok virus berdasarkan indikator yang diamati. Mau 3, perhatikan gambar bawah ini. Berilah keterangan dan jelaskan setiap tahap pada gambar daur replika litik dan daur lisogenik. Jawab: daur litik, adsorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Eklipase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Penetrasi, ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Daur lisogenik. Adsorpsi, penetrasi, proses sama dengan daur litik. Penggabungan, yaitu asam nukleat virus bergabung menyisip pada asam nukleat bakteri. Perakitan, yaitu penyusunan partikel-partikel virus menjadi virus-virus baru. Lisis, yaitu lisisnya sel bakteri dengan mengeluarkan virus-virus baru yang selanjutnya akan mengikuti daur litik atau daur lisogenik kembali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Oke, gimana tanggapan dari kelompok lain? Apakah ada yang menanggapi atau bertanya? Kalian tanya ya? Boleh. nih. Oke. Udah? Udah, kalau udah ada, tepuk tangan untuk kelompok 2 sekali lagi ya. Oke, kalau sudah tanggapan, silakan duduk kelompok 2. Silakan duduk. Tutup dulu ya, lupa. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk semua ya. Baik, dari hasil presentasi kawan-kawan tadi 2 kelompok sebagai sampel sudah baik ya hasil penyampaiannya untuk kelompok 1 dan 2. Oke, cuman tadi untuk kelompok 1 sepertinya Danival grogi ya. Oke. Ya, nanti untuk selanjutnya sering-sering maju ke depan biar enggak grogi ya. Oke. Nah, kita sudah sampai waktunya otomatis kumpulkan pekerjaan LKPD-nya sekarang. Oh, kelasnya mana? Tulis. Sisa. Oke. Oke. Sudah semuanya? Oke, sekarang kita kembali ke bangkunya masing-masing. Formasinya dibalik lagi. Kita siap-siap mau pulang bentar lagi ya. Ya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita. Hari ini kita akan coba menyimpulkan pembelajaran bersama-sama ya. Biar kita belajarnya berarti pada hari ini ya. Oke. Jadi mungkin untuk yang pertama, menurut kalian atau berdasarkan tadi penjelasan Bapak bahwa virus itu bisa menyerang berapa makhluk hidup? Seluruhnya. Bisa sebutkan Cynthia? Manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Oke, tepuk tangan ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari komposisi dari materi genetiknya, virus cuma bisa punya berapa butir? Satu, apa aja Ulan? DNA atau RNA. Oke ya. Baik, terakhir tentang reproduksi virus ataupun replikasi virus, ada berapa fase, Melan? Ada berapa macam daurnya? Melinda, ya Melinda. Daur litik dan daur isogenik. Ada 2 ya, oke. Oke, mungkin cukup untuk sampai di situ saja ya. Setelah ini kita coba merefleksi pembelajaran kita ya. Kira-kira gimana? Bapak mau minta 1 orang lah ya. Kira-kira siapa yang mau merefleksikan ataupun membagikan pengalaman belajar kita hari ini seperti apa? Menyenangkankah ataupun tidak? Materinya bisa dipahami atau tidak? Oke, silakan Dita. Menurut saya, Oh bentar, pakai mic ya, biar lebih jelas suaranya. Ya, menurut saya belajar hal ini tuh lebih gampang masuknya, soalnya kita pakai proyektor terus ada visualnya Pak. Kita kan gitu. lebih bisa kayak menggambar lah dalam otak kita tuh virus tuh gimana masuknya, gimana terbentuknya, bentuknya kan gini gitu. Siap. Nggak kayak yang kebanyakan teori sebenarnya nggak tahu apa nih gitu. Itu ya Pak dari saya. Oke, tepuk tangan untuk Dita ya. Yang lain ada yang mau menyampaikan unek-uneknya atau refleksinya? Siapa?
Asisa? Ada apa? Sampaikan aja. Kira-kira pengalamannya seperti apa hari ini ya? Ya, silakan Asisa. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan karena Pak Surya tuh pembawaannya jelas dan itu pakai proyektor yang sangat jelas pas tampilan videonya dan penjelasan-penjelasan tentang virusnya, dan pas mengerjakan tadi dan presentasi pun itu udah sangat jelas bagi saya. Dan apa gitu? Harapannya ke depannya untuk pembelajaran kita seperti apa? Harapannya saya harap seterusnya tetap pakai proyektor karena pembawaannya sangat jelas, dan itu pun Bapak pun udah sharing-sharing ke kami tentang pelajaran virus. Oke, itu saja dari ya. saya. Tepuk tangan untuk Asisa. Oke, karena kita hari ini sudah sampai di ujung, jadi pesan Bapak untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan virus ya. Nah, pada hari ini kita udah tahu nih bahwa virus tuh banyak dampak negatifnya kan, bisa menyerang manusia sampai menyerang tumbuhan. Nah, di virus ternyata tuh tidak semuanya tuh merugikan. Nah, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas peranan virus itu apa aja. Ada dampak positifnya untuk kita. Ya, nanti kalian baca di buku paketnya sebelum kita mulai pembelajaran kita minggu depan. Jelas ya? Oke, untuk penutup kita ada mengerjakan kuis ya. Cukup 2 soal, tidak banyak. Nah, kalian tidak boleh keluarkan kertasnya selembar. Boleh dibagi menjadi 2 ya. Jangan terlalu kecil ya. Setengah ya. Coba. Oke, silakan keluarkan kertasnya. Tulis nama, tulis kelas. Ya. Namanya yang jelas ya. Dah? Oke, nomor 1 tulis soalnya. Tuliskan klasifikasi virus berdasarkan inangnya. Yang kedua, pada daur apa kondisi virus tidak menghancurkan sel inangnya. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya ya. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Dita, jangan melihat kawannya, kerjakannya fokus. Tunggu kawannya yang belum ya, sabar. Kasihan kawan-kawannya yang belum selesai. Oke, kalau yang sudah selesai boleh kumpulkan. Ada yang belum? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Baik, kita sudah sampai di ujung, benar-benar ujung. Oke. Hari ini Bapak mau minta ke Danipal untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa supaya pembelajaran kita berkah dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Oke, untuk Danipal silakan pimpin doanya kawan-kawan. Dipersilakan. Dari pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Bapak rasa cukup untuk hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali bersama saya Budi Hiriansah, CGP Angkatan 11 asal Kabupaten Ketapang. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi, di mana hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Surya Kusuma. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Dan juga hari ini ditemani langsung oleh Bapak pengajar praktik kami, yaitu Bapak Filipus Preni. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar, Pak? Sangat baik. Alhamdulillah. Oke. Kegiatan hari ini bertujuan untuk mengevaluasi setelah melaksanakan observasi, yaitu yang dilakukan oleh Bapak Surya Kusuma. Untuk menghemat waktu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Pak, ya. Siap, Pak. Oke, Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung, Pak? Oke, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Perasaan saya merasa lega, Pak, ya. Karena saya hari ini berhasil melaksanakan praktik pembelajaran sesuai apa yang telah kita rencanakan pada pra-observasi, Pak. Di mana pada saat pra-observasi sudah juga dijelaskan oleh Pak Budi apa-apa aja langkahnya. Jadi pada hari ini perasaan saya sangat lega karena bisa berjalan dengan lancar, di mana saya hari ini melaksanakan praktik pembelajaran tuh di kelas 10 ya dengan materi virus, Pak, yang saya ambil, Pak. Oke, seperti itu. Oke, baik, Pak. Bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, serta langkah-langkah apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Aspek pengembangan yang saya laksanakan pada saat praktik pembelajaran, Pak, sesuai dengan apa yang kita laksanakan di pra-observasi, itu saya melaksanakan aspek pengembangan di bagian pengetahuan dan keterampilan, Pak. Nah, di langkah-langkah yang saya laksanakan itu saya untuk aspek pengetahuannya saya menyampaikan materi, Pak, virus itu, Pak, jadi ciri-cirinya hingga klasifikasinya. Dan di akhir saya menggunakan ada seperti soal kuis untuk mengecek apakah pemahaman siswa itu sampai atau tidak. Oke. Kemudian untuk keterampilannya, langkah yang saya ambil tuh mengerjakan LKPD, Pak. LKPD. Nah, setelah mereka mengerjakan LKPD, saya meminta sampel saja sih, Pak, kelompoknya untuk maju ke depan, itu untuk melihat keterampilan mereka dalam menyampaikan informasi, kemudian cara dia berbicara di depan kelas, Pak. Mungkin itu, Pak, yang saya lakukan di kelas tadi, Pak. Oke, luar biasa sekali, Pak. Nah, menurut Bapak terkait area pengembangan tersebut, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum, Pak? Kalau menurut saya sudah, Pak, untuk aspek pengetahuannya dan keterampilannya sudah saya laksanakan sesuai apa yang kita rencanakan dan berhasil juga dikerjakan oleh siswa. Oke. Nah, menurut Bapak apa yang menjadi kendala pada saat melakukan observasi di dalam kelas, Pak? Kalau kendala menurut saya masih terdapat beberapa sifat kendalanya. Yang pertama seperti kita mengkondisikan kelas, ya, karena jumlah siswa kita juga lumayan satu kelas. Kemudian kendala kita dalam melihat aspek keterampilan mereka, Pak. Itu karena kita mengambil hanya sampel saja, tidak semua kelompok bisa kita laksanakan mengenai aspek keterampilan. Tapi kalau untuk aspek pengetahuan bisa kita laksanakan secara menyeluruh karena semuanya dapat. Seperti itu, Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi, Pak? Rencana saya mungkin minggu depan, Pak. Saya akan masukkan ke dalam subbab materi yang baru, yaitu mengenai peranan virus. Jadi mungkin saya akan mencoba model pembelajaran yang baru, Pak, supaya aspek keterampilannya lebih kelihatan dan dapat dilaksanakan oleh seluruh siswa, Pak. Seperti itu. Oke, berarti minggu depan Bapak akan melaksanakan ya perubahan atau hasil evaluasi kita hari ini, Pak. Siap. Oke, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Semoga apa yang Bapak rencanakan dan hasil evaluasi kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sekali lagi saya terima kasih. Dan tidak lupa juga, Pak, terima kasih juga untuk Bapak PP kami, Bapak Filipus Preni yang telah membersamai kami. Oke, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.